ngebahas soal memberikan label pada anak. Kita tahu topik ini mungkin sering banget dibahas ya. Dan kita udah dengar teorinya ucapan orang tua adalah doa. Tapi dalam kenyataannya, prakteknya itu susah loh untuk dihindari. Tadi aja aku tanya sama Disti. Oke, untuk memberi label pada anak mungkin kita berusaha. Mungkin udah terpikir di sini tapi nggak kita ucap. Kita berusaha nahan. Tapi untuk anak orang, kadang tuh filternya kita nggak ada. Lihat anak orang nakal, ini sini nakal banget sih, dasarnya bapak maknya gimana sih gitu. Contoh paling kecil gitu sih ya, apalagi kalau misalnya kita naik pesawat, toto ada yang berisik. Ini gimana sih? Nah, minimal kita gimana sih? Gitu ya. Oke. Kadang-kadang suka ada, tetap jatuhnya ngebandingin ya sama anak kita dan berharap sih sebenarnya kalau, ya gue juga nggak bisa pungkiri lah kalau misalkan kadang-kadang ada momen-momen seperti itu. Dalam hati sih sebenarnya, di satu sisi adalah, kok gini sih, bukannya dijagain, bukannya dikasih tahu dan segala macam, dan di sisi lain kayak sebenarnya itu harapan anak kita nggak seperti itu. Nah, jadi sekarang aku mau nanya sekali lagi nih, sebenarnya ketika kamu tidak memberikan label yang negatif sama anak, ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang nggak sesuai deh sama kita, sebenarnya ada di sini nggak? Cuman nggak kamu ucap, atau memang di sini pun nggak ada? Ada banget, cuman kan memang tiap anak tuh beda-beda ya karakternya. Kayak anak pertama sama kedua beda. Anak pertama kalau terlalu banyak dipuji, menurutku malah nggak bagus, karena tipe anaknya memang seneng banget dipuji. Karena gitu. kamu sudah mencoba itu? Udah mencoba, jadi memang dia tipenya tuh dikit-dikit pengen dipuji. Mungkin karena ada saingan ya, ada saingan adik maksudnya gitu. Jadi dia ngerasa bahwa saya udah bener kok, saya udah bener, dan itu tuh pengen dipuji, dia pengen terlihat bahwa yang dilakukan tuh benar gitu loh. Jadi aku mengurangi sebenarnya. Memuji sama memberi label positif hal yang sama atau berbeda sih? Menurutku sih hampir sama ya. Hampir sama kalau ya. kita terus-terusan bilang kamu pinter, oh ya udah anak cantik gitu-gitu terus disebutin, padahal sebenarnya kita tipu-tipu gitu ya. Mereka akan merasa bahwa oh iya ya udah aku udah seperti paling yang Wendy tadi bilang ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong gini, ketika lo bilang tadi sorry sama gak sih sebenarnya antara kita memberikan label sama kita memberikan pujian? Kalau menurut gua sih beda ya. Kalau menurut gua. Kalau menurut Disti hampir-hampir sama. Menurut lu beda? Beda, karena kalau yang namanya pujian itu artinya gini, kata atau apa ya, kata atau Bapak kayaknya butuh 2 jam untuk merumuskan Bapaknya. Artinya adalah kata apresiasi yang bentuk apresiasi kita yang mungkin hanya sekali 2 kali, dan itu bentukannya bukan bentukan pasti. Tapi kalau yang namanya label udah pasti. Kalau menurut gue seperti itu. Gimana kalau biar netral ya, saya akan tanya satu lagi bintang tamu saya pendapatnya. Kalau ini kita lihat dari sisi ayah, langsung saja saya sambut. Kok saya sambut sih? Kita sambut Irgi Farezi. Selamat datang Om Irgi. Gila ya, ini orang nggak pernah tua loh. Enggak sih, emang kan tua sih. Hai, apa kabar? Sama nih. Apa kabar? Ini nggak pernah tua loh dia. Nggak pernah tua SD. Bener-bener. Muda juga nih kita. Kabar Pak? Om punya. Ya ini omnya, ya ini omnya. Oh gua om ya. Bukan, ini penunggu rumah saya. Emang hari-hari tertentu dia kelihatan. Om Irgi, jujur ya, lu botox ya? Wis, enggak dong. Tarik benang? Oh iya. Perawatan? Benangnya belum dapat, lagi habis katanya. Oh, benangnya lagi habis. Gila, awet muda banget. Ya ini temanya botox atau label Oh anak? iya, oke. Nih sebelum kita ngobrol lanjut, anaknya Om Irgi 3 ya? 3. Jangan manggil om lah. Habis manggilnya apa dong? Alah, kita juga kenalnya sebelum kita nikah. Ada apa di antara mereka? Sebelum ngobrol lebih panjang lagi, gimana kalau kita lihat dulu Viti dari profile Irgi Farezi ini gitu. Pemirsa Basa-Basi, siapa yang tidak kenal dengan Irgi Ahmad Farezi atau yang kerap disapa Irgi, adalah salah satu bintang sinetron Lupus Milenia. Irgi yang menikah pada tanggal 24 Juli 2005 ini telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Altaf, Rafta, dan Gavin. Kira-kira Irgi sebagai seorang ayah sering memberikan label atau julukan kepada ketiga anaknya atau tidak ya? Saksikan terus hanya di Basa-Basi. Irgi anaknya 3, semuanya jagoan. Iya, betul. Oke, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, gue pengen nanya, menurut lo sama nggak sih memberikan pujian sama melabel yang positif? Itu 2 hal, itu sebenarnya sama aja atau beda? Melabel? Bobot pertanyaan ini nilainya 100. Dia soalnya host quiz, harus begitu. Beda. Oke, kalau memberi pujian? Kalau memberi pujian itu jelas, maksudnya anak melakukan sesuatu yang positif, terus kita anggap itu benar, kita puji. Jadi kayak reward ya. Tapi kalau melabel kan kayak ngecap.
Jadi ibaratnya cap itu udah nempel. Kamu anak bandel, kamu anak malas, Kamu anak manis. ya kamu anak cakep. manis, kamu anak Padahal cakep. kondisi sebenarnya belum tentu seperti itu. Nah. Betul. Jadi itu kayak fake kan, gitu. Oke. Oh, ini tadi pengen ngomong seperti ini. Iya, maksudnya seperti itu. Kadar otakku kan beda sama dia, maksudnya dia. Penjelasannya lebih bagus di dia. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Tapi sekarang satu pertanyaan jangan dijawab dulu. Cukup gangguk atau geleng? Alasannya jangan dulu. Apakah seorang Irgi sering memberikan label pada anaknya? Cik bohong. Skeptis. Iya, emang gitu, dia emang selalu skeptis. Masa kan anak lu 3 laki-laki semua, pasti itu waduh. Label nggak? Kayak kamu nih nakal ya, nggak pernah. Nggak. Itu label lo. Terus jadi kalau anak lu nakal lu bilangnya apa? Bukan kata nakal yang keluar dari Jadi mulut kamu gue. bilangnya kata apa? Enggak, langsung aja misalnya emang harus marah. Tapi maksudnya bukan nakal banget atau di depan dia nakal. Enggak pernah. Karena nggak tahu ya. Maksudnya gini, gue tahu apa yang kita omongin di depan anak itu terekam. Enggak, gue nggak gitu. Jadi Gue nggak pernah gitu. Jadi maksudnya gini, ya maksudnya memang gue akan kasih tahu dia. Gue akan marah mungkin iya gitu. Tapi bukan yang langsung nge-labelin kayak kamu bandel banget, enggak. Jadi misalkan contoh kasus, misalnya contoh kasus yang mungkin kalau orang-orang akan melabel nih anak nih nakal banget yang pernah terjadi sama anak lo. Atau misalkan dia menjatuhkan toples, berarti mungkin nih kalau penangkapan gue misalkan Irgi nggak bilang dasar ya kamu bandel, toples dijatuhin. Dia mungkin langsung kali, kenapa sih kamu toples kok dijatuhin kayak gitu? Kan jadinya Sebabnya aja yang penting gini, man. Anak gue itu kan aktif tiga-tiganya. Oke. Jadi Jaraknya berapa tahun sih jaraknya? yang pertama itu sekarang ya kan kelas 3 SD. Jadi 2006, 2007, 2010. Bapak Iya, produktif deket-deket. ya tahun 2000-an itu ya. Iya, salah itunya sih, salah pabriknya. Sentuh dikit Terus. jadi. Oke, jadi anak gue itu emang aktif. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh kata lu tadi, Udah pecah lari gitu. nih. Itu pasti akan ada awalnya. Kasusnya misalkan Lari-lari lari-larian. gitu ya. Mereka bercanda gitu, Kak, udah. Dek, udah. Ayo udah ngomong ya, Ya. gitu. Udah perang gitu kan. Ayah bilang apa kan? Itu mungkin udah mulai naik. Oke. Gitu. Ayah kan bilang kasih tahu gini. Jadi langsung ke poinnya kan. Penyebabnya itu tadi ya. Iya. Bisa sampai pecah ya karena apa kan udah dikasih tahu. Iya, Tapi iya. bukan yang kamu nih bandel nggak bisa dibilangin. Oh, itu iya. Iya itu. Enggak gini. Maksudnya gini. Label dong Pak, kamu nih bandel. Bukan. Enggak gini. Ya kamu nggak bisa dibilangin itu iya, tapi maksudnya tidak langsung oke. label ngecap gitu loh. Maksudnya gini, gua nggak akan mau untuk nge-labelin anak bahwa kamu anak bandel, bukan. Gua nggak akan begitu. Cuman kamu nih nggak bisa dibilangin. Iya. Karena gini, gue nggak mau anak gue itu merasa bahwa orang tuanya ngejudge, Oke. menghakimi, Tuh. gitu loh. Tapi ibunya sendiri gimana? Sama ya sebenarnya kan. Sama. Ya, soalnya gini, kata-kata yang keluar dari mulut gue sama istri gue Udah satu itu, paket ya. sebenarnya kan gini, gue memang menempatkan diri karena anak gue laki-laki kan, makin gede mereka udah punya sifat yang emang laki banget gitu. Jadi gue udah harus menempatkan gue bapaknya yang oke, gue mengorbankan anak gue tuh mungkin agak sedikit segan lah sama gue. Tapi untuk yang ibunya, dia punya cara sendiri. Tapi kita udah kompakan pada saat kalau misalnya kita mau ngasih tahu anak, kita harus satu suara ya, gitu ya. Pokoknya harus satu track ya, gitu. Jangan sampai kalau misalnya emang kamu anggap kamu kasihan nih, gitu. Aku marahin dia. Tapi jangan membenarkan anaknya, gitu loh, Iya kan? Gitu. Artinya itu kan jatuhnya lebih ke arah biar anak juga melihat bahwa oh orang tuanya konsisten. Ya seragam aja, men. Bener. Oke, nanti kita bakal ngebahas lagi nih pemirsa ya. Tapi gini, ini kebetulan saya bertemu dengan para bintang tamu yang memang karena sudah tahu melabeli anak itu tidak baik, makanya sebisa mungkin kita menghindari. Ya. Tapi pernah nggak sih orang tua lain memberikan julukan sama anaknya, julukan atau label tertentu? Kita lihat tayangan berikut ini. Misalnya yang negatifnya mungkin kayak nakal gitu, Kak kamu nakal deh, atau misalnya Kak kamu jelek nih misalnya hari ini gitu penampilannya kayak gitu. Itu sesabar-sabarnya pasti kita juga sama anak-anak, saat anak-anak kita nakal misalkan bikin kesel, pasti kita
agak kesel, tapi ingat bahwa apa yang keluar dari mulut kita kadang kita nggak sadar itu adalah sebuah doa. Jadi boleh kita labelin gini, aduh tau gak sih, mama doain kamu nanti jadi hafiz Quran, kamu jadi anak pinter, jadi dokter. Kadang-kadang kalau misalnya namanya manusia ya, kadang-kadang kita lepas kontrol emosi kan. Tapi sejauh ini sih saya selalu jaga kontrol emosi, jangan Anak ya, kadang-kadang suka gak ketahan gitu ya di mulut ya. Sebetulnya bukan karena kita ingin melontarkan hal yang negatif, bukan, cuma dari pengamatan aja kok dia berulang kali begitu gitu ya. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadikan itu sebagai sebetulnya sisi positif. Itu dia tadi orang tua yang sebenarnya kalau dilihat memang secara lagi-lagi secara teori tahu lah, tapi prakteknya kan susah. Tadi ada pertanyaan bagus nih dari Irgi. Jadi kalau misalkan cuman kelontar misalnya dari 10 kali marah, kita ngelontarin 3 kali. Gue harus ngomong bahwa gini, gue pernah ngomong bahwa Kak bandel banget sih misalnya kayak gitu. Nah iya. Jadi tapi bagi gue nggak bilang itu nge-label. Nge-label tuh gini, ini pengalaman ini ya, kejadian bener real. Jadi gue pernah waktu dulu gue belum kawin, terus tapi ada orang tua, jadi gue kenal dia udah nikah. Ki, anakku itu sekarang bandelnya kayak gitu. Wow, itu pas tapi orang setiap Batak itu yang ngomong ya. Orang Semarang. Tapi setiap ketemu dia selalu ngomong anaknya bandel. Oke. Aku mikir, sebandel apa sih anaknya? Jadi penasaran. Betul. Terus kan ya gue punya anak, laki bos, bapaknya juga laki. Iya, bapaknya dulu laki kayak apa kita tahu ya. Gue itu 3 laki-laki 1 perempuan. Keluarga gue boleh dibilang ya keras lah, kenceng-kencengan gitu. Gue anggap gue bandel, iya. Tapi begitu gue ke anak, ya gue nggak mau bilang anak gue bandel. Makanya gue bahasa gue tadi memang anak gue aktif. Karena umuran segitu bagi gue anak itu aktif gitu. Memang semestinya begitu anak laki gitu kan. Kadang-kadang Gimana kita kalau pikir sekarang ya. kita akan panggil ahlinya pemirsa. Jadi tadi Irgi kan bilang, ya pernah sih ngomong, masa iya sih kalau misalkan kita cuma ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, masa apa iya kita langsung tanpa disadari kita melabel anak. Sebenarnya nih, kategori apa sih yang harus menjadi tolak ukur sampai akhirnya ternyata tanpa kita sadari kita sudah melabel anak kita sendiri. Langsung saja akan saya panggilkan, ini dia seorang psikolog yang cantik sekali, Miss Lizzy. Selamat datang kembali. Kali ini gue diundang proper. Iya benar. Biasanya tiba-tiba muncul di situ. Kan ibu udah tetanggaan sama saya Oh iya, ceritanya. kita tinggal tetanggaan. Apa kabar? Ini kok cantik selalu sih, Miss. Ini geng anak 3 semua di sini. Iya, betul. Itu Kita geng anak 3 di sini. silakan duduk, Jangan silakan duduk. gitu dong, yang masih satu Ini di kasihan. sini aja duduknya. Sini boleh, mau di panggung boleh. Biar dekat-dekat sama aku aja deh. Nah, Biar banyak Miss curhat. Lizzy, ini kita langsung aja kita mau nanya. Sebenarnya kategori apa sih sampai ternyata tanpa disadari kita melabeli anak? Ya. Kalau tadi Irgi bilang, ya pernah sih kita ngomong kamu kok bandel sih. Tapi kalau ketika kita ngomongnya misalkan 10 kali kemarin kita cuma ngomong 3 kali, apakah kita sudah termasuk melabeli anak? Oke. Yang disebut label adalah cap. Cap itu kalau sudah dicap artinya nggak bisa berubah. Kita sudah memenjarakan anak. Kalau sesekali, jangan kita kayak orang ketakutan mikir kita udah label anak gitu. It's okay. I mean, kita pun punya kelemahan. Kita punya keterbatasan sebagai orang tua, psikolog juga ya? manusia begitu ya. Jadi asal jangan keseringan gitu ya. Nah, kategori seringnya ini loh, jangan dijawab dulu. Kategori sering itu seperti apa? Jangan keseringan. Cuman kan keseringan ini kata-kata yang subjektif. Mungkin buat Irgi 3 kali udah keseringan. Mungkin ada buat orang Allah baru 10 kali. Dia kan hidup berapa puluh tahun. Nanti kita akan bahas ini pemirsa, kategori sering seperti apa. Tapi sekarang Wendy punya kata-kata yang manis untuk Anda. Betul sekali. Dengarkan ya, ibu-ibu. Mukanya, ayo serius. Ada bapak 2 di sini nggak disapa? Tapi ntar juga lama-lama jadi ibu-ibu juga. Setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua adalah doa untuk sang anak. Ngeri kan? Hati-hati loh, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.